Official team line-up-nya kita bakal lihat. James sebagai coach di depan memimpin bersama dengan para pemain. Ada Finn Suns di sana yang sudah terlihat. Dan bahkan sudah ada senyuman manis sambutan. Dan juga inilah dia para punggawa atlet kebanggaan Indonesia. Ada Finn Suns, cewek Albert dan R7. Dengan line up yang kemarin sepertinya ya. Ya, untuk second part kemarin ya. Betul. Ya second part, judulnya kemarin ya. Jujur, dengan senyuman Suns tadi, aku berharap kita dari Indonesia juga akan full senyum. Full senyum. Full senyum. power. Full power. Full power, 2-0 tanpa balas, menang bersih. Nah, tapi ini dia timnas Malaysia, di mana udah ada coachnya bersama juga dengan playersnya. Ternyata yang bakal maju ke dalam stage-nya itu main lineup mereka, yaitu udah ada Momo, Jiku, Moon, bersama juga dengan Zorn dan tentunya Formis. Ya, tidak lupa dengan Formis juga yang kemarin memberikan kejutan yang spektakuler, bahkan mengalahkan teman-teman kita dari Myanmar. Dan mungkin yang tidak diduga-duga untuk saat ini adalah bagaimana Shorn yang langsung fleksibel untuk bersama dengan member-member dari timnas Malaysia yang mungkin ada 80%-nya dari Todak. Ya. Itu dia yang mungkin kita harus saksikan. Tapi jangan lupakan juga untuk saat ini kita dari Indonesia akan menyatukan tenaga, menyatukan kekuatan dan juga menyatukan suara untuk mendukung tim Indonesia tentunya dengan emas untuk Indonesia. Dan sesaat lagi mereka akan langsung berdiri dan juga berduduk-duduk nyaman di tempat arena stage yang akan kita saksikan juga. Inilah dia tim line up kebanggaan Indonesia dengan R7, cewek Albert, Suns dan juga Finn. Dengan kita bangganya menggunakan Ina di depannya. Iya betul sekali. Ini bukan hanya sekedar Nick, tapi ini adalah pride. Ini pride. Ini nationality ya, representatives-nya. Dan sama juga di sini udah ada Malaysia, Momo, Jiku, Moon, Zorn dan juga Formis. Nah, ini mungkin hal menarik yang kita bisa bawa nih. Zorn. Dengan dia masuk ke dalam roster Todak ini, kita tiba-tiba menggantikan Moy ya. Yang biasanya Moy itu yang romannya Todak. Ini menjadi line up yang menjadi sangat-sangat menyeramkan. Malah satu pertanyaanku, Apa? apakah akan ada kontes untuk Franco? Karena kita tahu di sini yang hadir adalah Finn, bukan Keyboy, tapi di sisi lain Keyboy juga bermain dengan Franco. Dan kita tahu pick off dari Franco itu powerful banget. Apakah ada ban atau bahkan pick perebutan untuk Franco? Mengingat Franco untuk saat ini lagi masuk juga ke dalam rentetan meta atau bahkan favorit pick untuk di berbagai macam negara di Southeast Asia. Ya kalau dari gue penasarannya Chow sih. Chow dari Shorn. Chow. Dan di Indo punya juga Pak. R7. Tapi bedanya di ROM sama di XP. Beda posisi aja ya. Jangan salah, ROM Indonesia juga bisa lo main Chow. Benar. Kita pernah lihat ya di MPL juga VN menggunakan Chow-nya. Tapi pastinya kalau untuk hero ideal dari seorang Finn, comfort picks-nya itu dia. Tadi kita bahas yang membuat mereka juara sebenarnya RRQ Hoshi ya. Di season 9 dengan hook-nya yang ajaib. Wah, pas kita nge-catch itu sih ajaib banget dari hooknya. Dan tentunya di sini dia bakal coba untuk replicate sukses dia di MPL ID. Oke, kita akan saksikan sesaat lagi menuju kepada draft pick mungkin. Masih belum ada time countdown untuk kita pastikan berapa menit atau berapa detik lagi. Tapi inilah dia tim kebanggaan kita Indonesia yang akan melawan Malaysia sesaat lagi. Ini lumayan menarik kalau misalkan kita menengok dari Indonesia yang bertemu dengan Malaysia, bisa dibilang bahkan gak cuma satu kali, bahkan berkali-kali. Mau di scene manapun, apalagi di Southeast Asia atau bahkan kancah dunia, ini kita sering banget loh ketemu sama negara tetangga kita sendiri. Yes, Malaysia ya, dari berbagai cabang olahraga pastinya ya. Betul. Ada rivalitas sendiri gitu ya kalau dari Malaysia juga. Tapi tenang, rival tetap rival. Sportivitas itulah yang paling penting. Karena balik lagi dengan menjunjung tinggi sportivitas, makanya kita menjalankan SEA Games kali ini yang ke-31 di Vietnam juga dengan penuh sportivitas dan juga dengan fair play. Itu yang paling penting. Fair play, sportif. Nah, tapi kalau misalkan kita membahas sedikit soal Mobile Legends dari tim Indonesia nih. Sebenarnya masuk ke hari kedua lah ya. Ini dengan kemarin kemenangan bersih dari teman-teman Indonesia, kita yang sedang berjuang di sana. Yang pengen gue lihat lagi sebenarnya tuh Link Albert sih. Ayo dong. Iya sih, Link Albert. Apakah bakal kangen Link Albert? Sumpah. Iya kayak sih. Kemarin tuh udah jarang banget dipakai, Pak. Saya baru kemarin tiap kali lihat tuh udah kayak lihat mythical creature gitu ya. Kayak udah lihat hal yang udah jarang banget nih. Iya, udah beneran susah banget sih ya. Iya, serius. Gimana ya kalau misalnya di tahun 2021 kita lihat sebelum M3 100% win rate-nya dalam 1 tahun full itu. Dan bahkan ketika MPL season ke-9 kemarin ya,
Ada sebuah statement bahwa ada yang bilang kalau Albert udah nggak bisa main Link-nya lagi. Bohong. Albert bohong. Ini Link ini udah tahu Albert banget. Iya. Kayak yang Iya. aku bilang kemarin, Link-nya udah tahu playstyle dari Albert. Jadi dia mengikuti alur dari Albertnya. Oke, bukan Jadi Albert yang bukan ikut. Albert Link bukan. yang mainin Link. Link itu adalah sebuah hero yang mungkin kita tahu untuk early-nya dia agak sedikit sulit. Bahkan Ciku aja bilang Albert tuh setengah Link. Setengah Link. Dia manusia setengah Link. Makanya. Ciku loh yang ngomong ini Makanya, lewat skin dia. padahal kita tahu Ciku guys juga adalah pemain Link itu sendiri. Ya, dan Ya, Ciku guys juga bahkan kabarnya Albert ini kalau di gaming house-nya dia latihannya sambil parkour. sambil Sambil parkour. Mendalami Link. Waduh, dalam ini. Itu- wow. lumayan ini ya, lumayan bener-bener Link banget. Link Mendalami, banget ya. harus Terlink Mendalami. ya. Terlink. Kurang enak. Kurang enak. Kurang enak. Tapi di sini kita bakal lihat lagi untuk rosternya dengan Suns. Gue mau nanya nih, kalau dari draftnya apa yang kita mungkin bisa expect? Peak of power? Pick of power, tapi of dari power? hero-nya ya kan. Kalau kita lihat dari MPL ID, Suns ketika dia main, dia suka banget menggunakan hero kayak Veil. Ya, kan? Raja Angin. Raja Angin. Tapi kita agak jarang melihat dia menggunakan hero-hero seperti Varsa. Ah, Actually, Gini, yang long range. kalau kita ngomongin soal Suns, dia itu mungkin sepengalaman aku pribadi ya, dia malah kurang kalau seandainya kurang nyaman. Dia yang bilang sendiri kepadaku, kurang nyaman kalau menggunakan Kagura dengan satu alasan, clear wave minionnya itu tidak secepat hero-hero lain yang mungkin memiliki ability yang lebih pasti untuk melakukan clear wave minion. Seperti Lilia mungkin salah satunya, hero yang sering juga digunakan oleh Suns itu sendiri. Oke, 2 skill mungkin ya, kalau 2 skill gitu kayak kelar, Parsa, iya. 2 skill. Tapi kalau Kagura kan agak lama. Ya. Jadi mungkin itu alasan kenapa dari beberapa hero yang digunakan mungkin lebih dioptimalkan kepada yang clear wave minionnya cepat dan melakukan rotasi lebih instan. Oke, kalau dari gue pribadi, gue pengen banget ngeliat Suns ini pakai hero asuransi late game sih. Asuransi late game. Dengan Cecilion? apa ya? Cecilion. Ya, Cecilion gitu Xavier. kan. Xavier mungkin dari jauh-jauh gitu kan. Karena dia tuh player yang kali tinggi banget Pak, sumpah. Iya, Positioningnya, timingnya, terus dia tahu banget nih ketika dia harus ngasih damage, dia kasih damage gitu kan. Gimana pun posisinya dia bisa sedemikian rupa untuk ngasih damage. Benar. Cocok banget kalau dia menggunakan hero yang playmaking ya, yang bisa game Ya, changing. kalau apa ya, pengen Kimi susah kayaknya karena aku suka banget ngelihat Suns pakai Harit Kimi. Kimi ya, zaman-zaman Kalau Suns. seandainya Suns menggunakan Kimi, otomatis di sini dari cewek yang akan memainkan hero fleksibelnya. Karena kita tahu cewek selalu membawa hero-hero yang mungkin tidak bisa diduga-duga dan tidak bisa ditebak dengan Xavier di Gold Lane? Xavier di Setuju Gold Lane, banget yang ini. Cecilion di Gold Lane, Cecilion di Yves Gold di Gold Lane, bahkan Iya. kita pernah melihat Benedetta, Beleric. Beleric, jangan lupakan ya. Jangan Beleric. lupakan itu Beleric di Gold Lane yang pernah dibawa juga sama Varsa Calvin pun. Winata. Varsha juga pernah, makanya Varsa. di sini akan banyak Wow, sekali wow. permainan yang bisa dibawa oleh timnas kebanggaan kita Indonesia. Iya, jadi ini jadi PR tersendiri nggak sih untuk teman-teman dari Malaysia yang sedang bertanding sekarang. Ini menjadi salah satu rintangan juga. Mereka harus menebak-nebak nih apa hero yang akan digunakan sama teman-teman kita yang sedang berjuang di sana dari Indonesia. Apalagi ditambahnya ada Suns yang masuk. Datanya mereka ini cuma hanya dari match kemarin loh. Serius, hanya dari 2 game saja. Karena kalau dia nonton di MPL kita, Suns itu jungle. Suns itu jungler. Dia pernah ya main sebagai mid laner Pernah, di awal pernah. season MPL ID season 9 bersama dengan Onyx, dan tentunya mereka juga masih top 2 Ya, ketika Suns berpindah ke arah mid lane. Tapi sekarang pastinya juga different roster. Mungkin mereka udah lebih enak, sinergi lebih dapat dengan Suns sebagai mid laner yang playmaking. Karena Iya, iya, kalau kita iya. lihat dari play Membuat style momen timnas, ya. Iya, benar-benar. mereka itu mainnya dari early game B. Mereka mendapatkan snowball dan mereka menggunakan snowball itu untuk end the game sebelum ya menit 15 lah. Ya boleh lah, Lordnya udah enhance lah ya, udah bisa nabrak Lordnya. Cuman ya balik lagi ini kalau untuk ditanya ya, PR dari Malaysia ini respect bandnya banyak banget sih, serius dah. Banyak banget. Kayak banyak kemarin Chow R7 tiba-tiba jangan ngindarin lah ulti Atlas, Iya. tiba-tiba Montek. Aduh, itu kayak banget. Itu adalah itu momennya bahan untuk Iya. yang nanti akan dimasukkan ke dalam FYP TikTok. betul Pasti. sekali. Dengan efek jedak-jeduk dan juga dengan kita tahu sendiri mungkin nantinya yang R7 yang sebagai inisiator dan juga tukang pick off yang mengerikan dengan targetingnya dia, itu menurut aku menjadi poin yang poin plusnya dari Chow di tangan R7 itu benar-benar on point selalu dengan pick off yang mahal. Jadi satu momen bisa dilipat gandakan dengan keuntungan yang timnas Indonesia miliki. pasti ya. Dan ini juga kalau kita lihat dari tim line up kedua tim ini ya, timnas ini, Indonesia dan juga Malaysia, ada satu hal yang kita bisa bahas nih, di mana
tim Indonesia dan juga tim Malaysia, mereka memiliki veteran player yang sama. Maksudnya player kayak R7 yang udah lama banget, mereka ada Ciku, ada Zorn juga, di mana kita ada Finn, ya, Formis juga, Moon bahkan ya kan, dan mereka juga ada pemain-pemain yang baru. Kayak Formis itu sebenarnya ya bisa dibilang nggak baru ya, tapi sama kayak Albert. Kayak mereka udah 3 season 2 season. Benar, sama kayak Albert temannya. Ya jadi sebenarnya kalau dari pengalaman playernya bisa dibilang hampir mirip lah ya. Ada yang jangan lupakan juga Ciku dulu bermain Gold Lane dan juga bermain jungle. Sama dari halnya seperti cewek. Pada awal-awal ketika dia naik ke MPL, dia kan bermain sebagai jungler dan akhirnya berpindah sebagai Gold Laner. Tapi inilah dia draft pick yang sudah akan kita munculkan untuk timnas kebanggaan kita Indonesia yang akan bertanding melawan Malaysia di Best of 3 Series semifinal kedua SEA Games ke-31 Vietnam Mobile Legends Bang Bang. Kita udah masuk ke dalam draft picknya dan gue mau langsung lihat dukungan dari penonton. Dukunglah Indonesia dengan hashtag emas untuk Indonesia, hashtag Indo Pride, hashtag We Own SEA Games. Terserah, yang penting dukung Indonesia. Karena di sini Malaysia sudah langsung melakukan respect ban terhadap Valentina, Ling, dan kayaknya sih One ya. Kalau kita lihat dari patternnya untuk second phase, untuk second team, mereka selalu bannya ke arah One. Yang gue suka satu dari Coach James ini, target ban pak, ini dia first pick target ban, nggak usah pakai lama, 3 hero tank dibuang nggak pakai lama. One terlepas. Tapi permasalahannya bukan cuma One. Fanny pun terlepas di sini. Mengingat kemarin Albert dengan Fanny-nya bisa memporak-porandakan formasi dari lawan-lawannya, termasuk kemarin dilepaskan oleh timnas dari Vietnam. Betul. Ya dengan Fanny gameplaynya, wah itu benar-benar ada di mana-mana sih dia. Tiba-tiba lagi di atas, tiba-tiba udah di bawah gitu kan. Tapi ya untuk first pick One lebih utama karena ya jangan sampai diambil sama Malaysia. Dan ini adalah power pick juga untuk Calvin Winata atau Ina Cewe. Ini Karena kita tahu ya, ini udah merupakan hero yang paling nyaman untuk sekarang menghadapi para jungler tank. Apalagi kita tahu weakness point-nya hanya ada 3 di sana. 3 betul. Ada spell inspire juga yang nanti bakal nambah damage dari crossbow of tank. Ya tapi kalau misalkan sebenarnya ya, kalau kita ini bahas secara universal lah ya, untuk hero One sebenarnya kalau kita flashback lagi, One ini hero yang bakal mati sama range hero mage. Contoh kayak Parsia mungkin atau burst damage kayak Kagura. Dan bahkan di lane juga lawan Beatrix agak kesusahan juga bisa dibilang ya. Dan sini tentunya mereka ambil Cecilion dan juga Masha. Wah, ini bisa langsung menuju kepada hero-hero tangkap seperti Ruby salah satunya yang mungkin akan diamankan terlebih dahulu. Apalagi kita tahu dengan Masha, artinya di sini cewek dituntut untuk mendapatkan beberapa item yang nantinya bisa menghindari Thunderclap seperti Wind of Nature, atau bahkan mungkin item-item seperti Corrosion Sight yang secepat mungkin ingin didapatkan. Kayak kemarin tuh menit 3 udah dapat Corrosion Sight, otomatis untuk menyentuh ke arah One-Nya agak sulit, apalagi ditambah dengan emblem dari One-Nya yang menuju kepada Weakness Finder, yaitu adalah memberikan efek slow 90% untuk movement speed dan juga attack speednya. Ini mau Karina Angela kah? Cuman susah killnya ya kalau Karina Angela ya. Mereka bisa sih, Karina Angela ya. Fanny Angela bahkan masih bisa. Fanny Angela bahkan masih bisa, tapi itu backline bisa sih. Terlalu dash heavy nggak sih kalau mereka ambil Fanny di sini bersama juga dengan One itu agak terlalu dash heavy. Jadi mungkin mereka mau amankan 2 frontline yang bisa enable One yang di arah God Lane. Esmeralda tentunya kita lihat R7 kemarin juga momennya di mana dia berhasil 1 lawan 3 loh. Iya. Bukan hanya kemarin sih, dari pertama kali Esmeralda ini muncul di XP Lane tuh. R7 udah pakai duluan. R7 ini. Dan sampai sekarang saya masih percaya kalau R7 yang paling jago main Esmeralda. Waduh, iya sih. Apalagi dengan jarangnya dia ter-take down. Kita tahu, debat sih itu. Bener banget. Itu nggak bisa diperdebatkan. Apalagi kita tahu R7 yang selalu disiplin dengan laning phase, clear wave minion, lalu kehadiran dia, ini yang paling penting. Kehadiran ketika turtle setup. Namun Malaysia sebelum masuk ke dalam banning phase, mereka mengamankan Karinya terlebih dahulu. Mengingat ini adalah Kari yang kemarin Momo bawa juga. Jadi apakah ini akan bermain dengan metode yang sama ketika berhadapan dengan timnas Filipina dari Malaysia? Oke, untuk hero anti-tank ya perlu banget karena udah ada 2 frontliner ya. Mungkin satu lagi yang kelupaan dari R7 ini dengan Esmeraldanya, invasi jungle-nya Pak. Sumpah dia menang wave. Jangan harap jungle bebas. Sumpah dimasukin sama dia Pak. Iya. Apalagi kalau seandainya nanti ada satu roamer yang masih belum diamankan dari teman-teman Indonesia. Apalagi kalau misalkan diamankan pun ini akan menjadi malapetaka. Tahu siapa? Natalia Esmeralda. Ini adalah 2 sosok yang akan membayang-bayangi jungler dari Malaysia. Apalagi belum diamankan juga untuk junglernya. Ya, apalagi juga melawannya Cecilion dan juga Kari ini memang merupakan 2 hero yang sangat vulnerable ya terhadap backline presence Akai bakal langsung di-ban karena kelihatan banget sih. Apalagi kalau lu udah menggunakan One ya. Sebagai user One agak annoying kalau lawan Akai yang bisa ya
menghancurkan formasi dan semua yang udah di setup dari Baxia, dari Esmeraldanya hilang. Bakal kocar-kacir ya. Yang gue worry sih Akai ini kalau dia emang diambil, bukan masalah di one-one ya sih. Paling siapa aja ke tempel nanti sama heavy spin ya, dipukulin Kari, gimana cara selamatnya? Dan tahu nggak yang gue pikirin? Nggak tahu dari James atau Acil, ini adalah sebuah band yang menuju kepada Hylos juga. Mengingat kita tahu Ciku guys, dia juga bermain sebagai Hylos jungler pada MPL Malaysia. Menarik sih Hylos ya. Ya. Match up sama Esmeralda bisa, match up sama Baxia bisa lah ya untuk Soso lah. Makanya. Gak menang juga tapi ya Soso bisa sih untuk di band. Tapi Angelanya udah kena band ya. Angela Baxia, Angela ya, itu combo yang cukup menyusahkan. Terlebih kalau misalkan kita tahu bahwa Finn selalu hadir untuk Albert ketika momen-momen yang cukup krusial. Nah, teman warkop saya aja Pak pakai Baxia sama Angela jago. Gimana ini Pak? Waduh. Benar. Kita di tongkrongan aja udah begitu ya. Makanya wakil Indonesia. Waduh, ini mari kita lihat di sini udah ada Karina yang langsung di-ban oleh tim Indonesia dan Malaysia akan mendapatkan first pick di second phase kali ini. Apa yang mereka akan amankan di sini? Kalau misalnya kita lihat di sini, kayaknya harusnya jungle ya pertama. Kalau enggak sih mereka bisa ambil langsung ke arah XP lane atau roamer, tergantung. Ini masanya mau kemana dulu? Nah, itu kayaknya dia. Malaysia sih jungle akhir aja gak sih? Soalnya dia kadang main blue last wing pick sih. last pick soalnya last pick. Iya, kadang kita nggak nyangka kan tiba-tiba. Atau jangan-jangan ini yang mungkin kita tunggu-tunggu, Shorn dengan hero barunya yang nanti belum sempat terlihat juga. Untuk saat ini kan Chow sudah di-ban, Franco sudah di-ban, dan itulah dia Kufra yang tadi udah sempat kita bahas juga. Ada satu hero yang masih belum dimunculkan sebagai roamer dari Malaysia. Oke, Kufra. Ini masalahnya Kufranya rom apa jungle? Kayaknya rom. Kayaknya kan. Bisa terjawab dengan bisa Digi. sih sebenarnya. Bisa terjawab dengan Digi. Jangan lupa, Finn belum mengamankan hero-nya untuk saat ini. Atau bahkan jangan-jangan ini adalah Baxia untuk Finn. Oh ya, bisa banget. Baxianya taruh di Rom dan Raja Angin. Ini dia yang kita tunggu. Ruby yang sempat aku bahas di awal game, karena mengingat ada Masha di sana, otomatis di sini Ruby-nya akan menjadi sosok cover dan ditambah dengan combo yang nantinya akan kita lihat bersama dengan Windblow dan juga Windblade. Yes, tapi kalau kita dari komposisinya ya, berarti Indonesia ini beneran mereka mau coba untuk melakukan team fight / pick off. Kalau mereka nggak mendapatkan team fight ini dan mungkin mereka dipoking oleh tim Malaysia yang memiliki Cecilion dan juga disengage yang sangat baik, ini bisa menjadi ancaman buat Indonesia. Yes. Tapi balik lagi, jangan lupa 1-1 untuk Ina Cewe. Di sini ada satu asuransi untuk late game yang udah dimiliki oleh timnas Indonesia, dan satu pick lagi menuju kepada jungle, mungkin seperti yang tadi sudah sempat kita duga-duga sebelumnya. Ini mungkin akan menuju kepada jungler yang punya badan agar karinya nanti dari timnas Malaysia bisa lebih optimal. Apakah ini menuju kepada Hylos atau jangan-jangan ada satu pick lagi seperti Balmond? Itu dia yang bisa menjawab dari Baxia dan juga Esmeralda. Tapi apakah ini adalah jawaban yang tepat, karena terlalu banyak melee sepertinya dari Malaysia yang nanti bisa menjadi salah satu poin agar Ruby dari Finn bisa lebih optimal. Ya, mencari momennya dengan Emo Vended mungkin. Dan jangan lupa ya, kebanyakan melee hero ini susah banget untuk nge-push objektif lah. Susah banget, objektif turret itu benar-benar susah diambil karena ya dia out position jadinya kan. Gampang banget untuk dibalikin keadaannya. Tapi inilah dia, timnas kebanggaan Indonesia akan bertanding sesaat lagi melawan Malaysia di babak semifinal untuk memperebutkan satu tiket ke Grand Final. Langsung spam sekarang juga di kolom komentar untuk hashtag emas untuk Indonesia, Indo Pride, dan jangan lupakan We Own SEA Games dengan bendera Indonesia dan juga emot love untuk memberikan dukungan dan juga support positive vibes untuk timnas kebanggaan kita Indonesia. Mari kita lihat di sini Land of Dawn. Kita udah masuk di Land of Dawn kali ini untuk Indonesia melawan Malaysia lagi dan lagi. Dukungannya pasti bakal dibaca, pasti bakal berguna untuk pemain-pemain Indonesia di sini karena atlet-atlet kita yang luar biasa tentunya. Yes, yang lagi berjuang pastinya ya untuk meraih emas. Harus banget didukung. Bahkan inilah dia early game yang sepertinya masih lumayan aman. Ditambah dengan Moon dengan Cecilianya lumayan agresif, sepertinya ingin mengamankan clear wave dengan cepat. Ditambah dengan stacking up di timnas kelas. Ini dia Tava sebagai sebuah dukungan yang kita tunggu-tunggu. Tapi balik lagi ke line of down, inilah dia juga pergerakan dari timnas Indonesia yang melakukan sedikit invade, bahkan satu pencurian yang hampir didapatkan begitu saja secara cuma-cuma. Ciku juga agak sedikit dibeli waktu ya untuk dari segi farming jungle-nya. Oke, kali ini kita lihat memang udah ada pergerakan yang lebih agresif dari tim Indonesia, di mana mereka berhasil untuk nyolong sedikit jungle dari tim Malaysianya. Tapi dari arah bawah juga
semua laning-nya masih safe ya. Sama R7 juga dia clear wave-nya, dia tidak memilih untuk masuk ke dalam jungle musuh karena dia udah tahu pathing yang dipilih oleh Ciku itu ke arah bawah. Iya, dan ini yang sempat tadi gue notice juga di awal, untuk farming nyaman di lane masing-masing aja, ini udah menjadi satu poin yang keunggulan lah bisa dibilang untuk kedua tim ini sama. Jadi ya mereka tahu oke, kita sama-sama nggak bisa perang. Jadi daripada kita trading nggak berguna, ya udahlah kita farming aja. Tapi kalau kita lihat sudah ada bugs ya seperti dari Albert ya. Ya, yang sedikit terkena Tyrant Revenge sepertinya di bagian depan, tapi masih cukup strong dengan 9 detik menuju kepada Turtle yang pertama. Dan ini bakal menjadi sebuah kontes yang masih ingin dipaksakan oleh kedua belah tim sepertinya. Karena di sisi lain Momo juga masih bermain dengan aman tanpa adanya pergerakan yang cukup agresif. Jadi untuk di setup bagian Turtle-nya, karena kita tahu di sini Mas Ciku ya kan, yang kita tahu dengan adanya lethal counter, dia lebih diunggulkan dari segi pergerakan objektif. Tapi jangan lupa Albert dengan kalkulasi retribution yang mungkin di sini akan langsung di zoning out. Lihat bagaimana R7 dan juga Finn yang mencoba untuk menutup pergerakan dari teman-teman Malaysia agar tidak ada yang bergerak ke dalam area dari Turtle. Dan inilah dia Turtle pertama untuk tim Indonesia. Iya, neutral objective control bahkan masuk ke dalam jungle musuh di mana Ciku menggunakan little counter, tapi sayangnya masih tidak mendapatkan jungle creepnya. Formace di arah atas pun dia terpaksa untuk mengamankan jungle creepnya karena gak mau invading, gak mau dia kasih ke arah Indonesia. Oke, sebuah informasi baru saja diberikan dan bahkan Momo dia tahu bahwa ada sedikit pergerakan ke arah bottom lane. Finn juga masih belum mau memaksakan kehendak. Dia masih main aman karena tahu dari kedua belah tim ini memainkan yang namanya momentum. Kita tahu di sini udah ada Kufra yang akan sangat mengandalkan Tyrant Revenge, dan jangan lupakan Ruby dengan I'm Offended. Artinya dia akan menunggu satu momentum untuk mendapatkan tarikannya sehingga nanti akan menjadi sebuah combo bareng sama Veil. Ya, dan Kufra sendiri juga susah banget gak sih masuknya Be kalau misalkan ada Ruby gitu kan. 1-1. Ya, dan itu bener banget kayak momen yang dicari itu adalah momen ketika Kufra masuk justru. Yep. Di counter initiate langsung dibalikin, kalau nggak cukup untuk pecahin weakness point dari cewek aja deh. Iya. Biar dia bisa terbang gitu kan. Dan Itu sini udah sebenarnya- cukup sebenarnya. Sebenarnya kalau kayak kita lihat dari Ruby-nya ya, itu bisa langsung cancel sih. Kalau Tyrant Rage kena kepada orang yang selain dari Ruby ya, dia bisa langsung menggunakan stun-nya untuk cancel momentum ke Tyrant Rage. Tapi kita lihat dari bawahnya udah ada Tyrant Rage yang langsung di pick up si cewek. Terpaksa untuk mundur di sini di mana udah ada collapse yang dilakukan. Little counter pun tapi cewek masih bisa terbang. Dia memutar balikan situasi dengan crossbow of tank. Dan ini dia langsung udah terfollow up. Sans menggunakan damage jet dan berhasil mengamankan first blood untuk Indonesia. Poin pertama yang sangat manis dibalikan keadaannya cewek yang sering sekali bermain dengan outplay yang luar biasa dan bahkan mendapatkan satu weakness point dari seorang Shorn. Dan ini adalah momen yang sangat amat epic karena Momo yang ternyata malah tertangkap dengan Windblow dan Windstorm dari seorang Suns-nya. 1v1 situation Albert di depan sana melawan Ciku, tapi level 7 dari Albert ini akan membuat Albert makin strong di lini depan, ditambah dengan satu orange buff yang diamankan begitu saja. Dan kali ini engage dari Moon yang cukup terkena poking damage dari seorang Suns. Oke, dan kalau misalkan dilihat R7 juga udah mulai nih, udah mulai cutting, udah mulai menangin move juga. Sementara kalau kita jungle-nya diinvasi terus, gak kendor-kendor kali ini bakal VN nabrak. Oh my god, 3 tarikan maut dari Finn langsung tertangkap juga dari Shorn-nya yang hilang dengan tiupan angin. Langsung tumbang di lini area river. Dan kali ini langsung menuju kepada bagian dalam jungle. R7 lagi dan lagi meng-out position dari Ciku sampai memaksakan retribution untuk sosok Balmond Ciku. Di arah bawah pun udah ada gank yang dilakukan oleh Albert dan juga Finn. Di arah atas juga kita lihat ya, dari R7 yang melakukan rotasi kemana-mana. Dia dari atas ke tengah, bahkan ke jungle bawah, itu selalu dengan setup. Dia nggak pernah meninggalkan lane ya, di mana wave-nya di dalam turret dia. Jadi itu udah udah cancel pergerakan yang dilakukan dari Formace. Dia nggak bisa ambil turret. Ditambah dengan satu turret di bagian bottom lane ini menjadi sebuah bonus bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan satu momentum di bagian bottom lane. Dan untuk saat ini kita mungkin akan melihat setup lagi dari seorang Suns yang selalu bermain di dalam ambush. Kita udah bahas tadi. Iya. Semua tergantung bush. Yes. Gimana bush controlnya dari kedua laner ini. Tapi kita masuk lagi ke dalam Land of Dawn kali ini menit ke-5. Di mana Indonesia dan Malaysia skornya 2-0 untuk sementara. Iya, dan bahkan untuk saat ini kita akan melihat bagaimana timnas Indonesia yang sudah ada cewek mengamankan Demon Hunter Sword. 2 item bahkan di menit yang ke-6. Masing-masing 3 menit udah ada correction side. Udah ada pergerakan bahkan dari satu Windblow Windstorm. Semuanya untuk Shorn. Memaksa untuk kali ini Shorn mengeluarkan satu flicker. Wow, itu
readnya sangat baik ya dari Indonesia, di mana mereka langsung saja mengeluarkan skillnya ke arah Zorn karena memang udah kelihatan dari seorang Sun sebelum itu. Tapi yang menarik dari tadi, kita lihat di sini dulu, Ciku udah maju ke depannya. Finn tertangkap di dalam posisi yang sangat buruk, tapi little counternya ternyata belum cukup untuk menumbangkan dia. Udah ada crossbow tank juga yang langsung di-convert dari 1 ke arah belakangnya, di mana Moon bakal ditumbangkan juga 2 untuk 1. Bahkan kali ini Albert melakukan invasi ke arah dalam sana karena Ciku dalam keadaan down. Artinya kali ini ada free untuk dari segi purple buff-nya, dan sementara itu Formace langsung mencoba untuk melakukan clear wave minion, tapi kali ini kayaknya nggak bakal cukup karena ada 2 hero yang tertangkap dengan Wind Blow dan Falling Star Moon penutup. R7 menangkap momentum tersebut dan memotong jalan keluar dari Malaysia, dan kali ini Formace Zorn down di bagian mid lane. Ada 1 turret juga sebagai bonusnya untuk saat ini di tangan timnas Indonesia. Wow, itu performance yang sangat baik dari R7, membaca bahwa Momo di dalam bushnya menggunakan Polystar Moon langsung ke arah Momo, dan bahkan dia masih memiliki HP yang lebih unggul, memaksakan Momo untuk flicker ke dalam turret dia. Ciku pun yang terpaksa rotasi ke arah atas. Ini membuat peluang untuk Indonesia menambah keuntungan mereka di arah bawah. Goldnya di jungle musuh diambil semua. Oke, dan yang menarik ini dari cewek sendiri ya. Next item, Windtalker. Attack speed, critical. Dan bahkan mungkin ada korban jiwa selanjutnya, Moon yang tertangkap sendirian dengan 1 ledakan dari seorang Suns. Bahkan dia tidak menggunakan Windstorm-nya karena itu udah cukup dengan Windblade, dan itu adalah instant kill terhadap sosok Cecilion, asuransi late game untuk Malaysia. Dimana kita tahu asuransi late game-nya nanti akan mulai muncul di menit ke-15, tapi untuk sekarang dengan momentum di menit yang ke-7 dimakan sedikit demi sedikit, Moon sepertinya agak sedikit di-drag ke late game ya, ditarik lagi ke late game. Iya, sini perbedaan yang bisa dibilang hampir 6.000 gold ya. Ini benar-benar terasa sih, tapi top lane kalau misalnya kita lihat invasi yang dilakukan sama teman-teman dari Malaysia ini juga nggak kendor. Mereka tetap masih bisa kontrolnya itu di arah turtle. Yes, full. itu Finn-nya udah pegang kendali banget, ditambah dengan Veil yang level 4 otomatis dia memiliki 1 power untuk knock up airborne seperti yang udah kita bahas tadi. Tapi untuk saat ini Albert udah level 12, artinya kali ini akan ada pergerakan menuju kepada Formace di arah bottom lane yang terjebak, sepertinya langsung mempop out untuk sprintnya. Ada crossbow of Tang juga mencoba untuk melarikan diri, tapi ternyata ada 4 member dari teman-teman timnas Indonesia dan tidak bisa kemana-mana. Formace tertangkap sendirian. Calvin Winata yang benar-benar menjadi sosok umpan untuk saat ini akan menjadi 1 sosok juga yang mendapatkan poin tambahan, tapi Ciku di arah depan mungkin ingin coba untuk di-engage, tapi ternyata hanya clear wave saja dengan menggunakan Windstorm. Oke, dari clear wave-nya ini juga mungkin dari proaktif movement mereka ke arah bawah, Malaysia berhasil mengimbangkan turretnya. Tapi di sini R7 berhasil juga mendapatkan turret yang di atas, jadi bakal ada keunggulan lagi dan lagi. Menit ke-9 ini merupakan momen buat Indonesia mengamankan Lord, karena mereka udah memiliki keunggulan yang sangat besar. Yes, 6.000 gold lead di menit yang ke-9. Mereka udah kontrol gamenya. Apa yang mereka harus lakukan? Invade terus. Jangan kasih Malaysia mendapatkan gold di dalam jungle sendiri. Malah jangan kendor gak sih? Ini adalah momen yang cukup penting, tapi Momo dalam ancaman. Flicker digunakan, Thunderclap, R7 bakal dikejar, tapi ternyata R7 dengan gocekannya dan masih bertahan. R7 benar-benar masih bertahan, dan inilah dia Esmeralda terbaik Indonesia. Valid or Valdi? Rival di Indonesia. Oh my god. Wow. 1 lawan 3 kemarin dan dia langsung naik level 1 lawan 5 di dalam posisi itu. tapi lihat momen yang dibuat loh. Objektifnya free banget. Lord nggak ada kontes, dia nggak tumbang. Ya tadi sempat udah kita notice juga memang di early game. Hati-hati karena ketika R7 menggunakan Esmeralda, invasi jungle akan dilakukan. Dan itu udah terasa sama Momo. Ditambah kali ini objektif lain yang coba diambil sama teman-temannya. Coba Buying Time dan nggak tumbang. R7 nih bos. R7 nih bos, dan bahkan mendapatkan Lord dengan gratis. Buying Time yang berhasil. Damage yang kurang cukup untuk menumbangkan sosok EXP laner dari Esmeralda. Itulah dia jawaban mengapa Malaysia tidak mampu untuk menangkap ke arah sosok dari R7. Dan saat ini turret sudah didapatkan 1 demi 1. Mid lane juga akan dihancurkan. Gold leading menuju kepada 9.000 OTW, 10.000 udah ada Genius One dan Athena Shield di sana dari Calvin Winata, menghindari semua damage dari Moon, bahkan hampir terkena wind blow dari Ciku. Iya, di atas juga udah ada siege yang dilakukan oleh tim Indonesia. Tinggal sisa base turret di arah tengah dan juga di arah bawah. Tapi kalau kita lihat dari komposisi Malaysia, memang mereka memiliki high ground dari Cecilion ya. Jadi masih bisa ditahan untuk sementara. Oke, masih bisa ditahan. Tapi apakah ini akan cukup waktunya dengan item yang sepertinya udah mulai terlihat, Lim? Oke, dan bermain dengan Brute Force ini adalah jawaban dari Esmeralda R7 yang begitu perform. Dengan movement speed tambahan dia bisa untuk
gocek-gocek, dia bisa kabur dari posisi yang nggak bagus, dan kita bisa melihat di mana cewek sudah mengamankan Athena Shield-nya. Dan Athena Shield ini akan menjadi jawaban dari Moon yang baru saja mengamankan Ice Queen One, bukan menuju kepada Divine Glaive. Dan ditambah dengan tadi Oracle yang sesaat lagi mungkin akan dimiliki oleh R7. Absorb damage-nya akan makin lebih tinggi lagi, dan inilah dia bagaimana gotong royong untuk memberikan satu purple buff kepada cewek. Freeze lane juga ya. Jadi Malaysia ini selain dari mid lane yang selalu pasti di-push untuk mendapatkan pressure di dalam jungle musuh, bakal kesusahan. Mereka mendapatkan gold harus bareng-barengan, dan itu ke split berempat. Dan ya kalau misalkan kita lihat dari perbandingan killnya aja, ini bakal levelnya terasa banget Pak, serius. Terasa banget. Albert 15, Cewek 14. no, Ciku 12. Masalahnya itu dia, Albert selalu menahan dari jungler head to headnya di 3 level yang berbeda. Dan ini yang udah mulai terlihat secara kasat mata, level 15 melawan level 12. Ada perbandingan retribution? Ya. Bahkan untuk saat ini freeze lane-nya ditahan habis-habisan agar Moon tidak mendapatkan stacking up. Karena kita tahu asuransi dari Malaysia ada di tangan dari Cecilian. Makin late game, makin banyak stack-nya, ini makin mengerikan dari Cecilian. Bener-bener gak dikasih ya mau maju, cuman ini berat banget sebenarnya ya untuk teman-teman dari Malaysia, karena perbedaan goldnya sudah mulai terasa 10.000. Dan untuk dari Indonesia sendiri, PR-nya hanya tinggal disiplin sih. Ya. Disiplin, respect, ini menjadi kunci untuk kemenangan game pertamanya. Ya, ini kalau kita lihat masterclass dari Makro sih, dari wave manipulation-nya. Lihat deh, mereka timingnya, mereka nge-clear minions pelan-pelan untuk build up waves-nya. Di atas ada 2 wave yang sudah di build up. Dengan ini di semua lane, Free Lord, Enhanced Lord di menit yang ke-13 secara gratis. Semua karena makro gameplay yang mereka lakukan di sini. Ini dia cara membaca map yang luar biasa dari timnas Indonesia. R7 mencoba untuk mengkontes semua member dari Malaysia. Tyrant Revenge Connect tapi masih cuek. Masih ada sprint pop out ke arah belakang. Dan masih benar-benar berdiri kokoh dari R7 di arah bottom lane. Dan bahkan tidak akan ada korban jiwa untuk saat ini. Cewek juga mengamankan satu orange buff dengan gratis. Top lane, bottom lane, clear. Dan inilah dia Immortal untuk Finn. Mungkin dengan combo yang akan dia buat, Flicker pun ready. Apakah akan ada sebuah momentum dari timnas Indonesia? Konsil sudah dibuka, langsung ada pergerakan dari Evin. Menangkap ke arah 2, tapi ternyata wind blow-nya tidak connect sama sekali. Ternyata di depan serang Moon harus tumbang cewek dengan satu cross power tank, tapi ternyata cewek bakal ter-shutdown. Tapi di sisi lain, turretnya bakal terbebaskan dan R7 menutup Ciku dengan 1 ditukarkan 2. Masih ada wind blow lagi, wind blade lagi, tapi ternyata tidak ada yang connect di arah depan. Momo mencoba untuk melakukan clear wave minion dengan cepat, tapi ternyata R7 membayangkan di arah depan. Tapi untuk saat ini Sean, apakah Tyrant Revenge akan dipaksakan? Dan ternyata Finn lagi dan lagi menangkap satu formation yang tertangkap. Dan ternyata langsung clear dengan cepatnya minion yang tidak ada sisanya. Momo bakal dikejar, 4 member di arah depan, memberikan efek slow dengan Ice Retribution. Dan untuk saat ini terbuka dengan sangat amat bebas untuk Indonesia mengamankan 3 base dengan gratis. 3 base Tarat dengan gratis. Cuman cewek yang ditumbangkan di sana karena memang dia agak maju ke depan. Tapi apa yang terjadi? Malaysia terpaksa untuk menggunakan semua resource skillnya terhadap cewek yang mainnya sangat agresif. 1 tukar 2. Iya, dan ya kalau misalkan kita lihat dari war tadi juga, sebelum ceweknya tumbang, dia udah menumbangkan 1 dan sekaratin Ciku. Tapi ya sebelumnya kita bakal lihat dulu dari segi item Ice Queen One. Ada tambahan lari lagi untuk R7 ditambah dengan efek slow-nya. Sementara kalau kita lihat dari Veil, ini full damage banget. 2 penetrasi yang dipilih sama Sans ini membuat damage follow up-nya nanti make sure damage follow up itu cukup. Siapapun yang ditarik atau siapapun nantinya kena CC, follow up dari Sans itu pasti bisa untuk ngebocorin, bahkan untuk ngekill. Dan ini dia yang aku suka. Apa nih? Ini karakteristik dari timnas Indonesia. Tarik ulur untuk Lordnya itu kelihatan banget. Iya. Ayo. Permainan objektif netralnya ini. Ditahan, biar apa? Biar ayo sini dong keluar, kita fight-nya ya. di river, di jungle, di tempat-tempat yang dimana angin dari Suns akan connect ke arah member dari Malaysia. Push controlnya juga sebenarnya kalau kita lihat dari Malaysia ya, yes mereka memiliki tanky member, tapi nggak ada yang bisa membuka mapnya secara manual masuk ke dalam busha karena apa? Lihat damage output yang dimiliki oleh Indonesia. Not just that, si cewek ini dia kalau mendapatkan crossbow attack bisa langsung convert ke orang lain. Pasti ini dengan targetingnya yang ya. dimiliki Sans. Tadi aja siapa? Moon. Itu yang adalah asuransi late game untuk Malaysia. Yang dimana kita tahu dengan Cecilian berarti artinya dia akan lebih sulit untuk mempertahankan defense high groundnya. Betul. Yang berarti kalau seandainya hanya Momo saja dia single target itu lama banget. Benar banget. Menjadi free lord lagi dengan setup yang cantik sekali dari tim Indonesia. Mereka langsung push in 3 wave sekaligus. Dan lihat deh itu minionnya ada 2 cannonnya. Lihat gak? Cannon minion ada 2. Mereka melakukan
build up atau bisa dibilang slow push yang sangat-sangat besar, sangat-sangat baik. Dan itu sengaja. Kenapa? Itu sengaja. Biar Moonnya tetap dapetin farming yang optimal, stack yang cukup, dan nanti bisa melakukan defense. Tapi ini adalah Lord yang ketiga untuk timnas kebanggaan kita Indonesia dengan item yang lebih siap sepertinya, Lim. Ada Immortal di sana dari Albert. 12.000 gold lead. Oh my god. 2 Immortal dari teman-teman Indonesia yang mereka siap ngedobrak pertahanan dari Malaysia. Dan ya kalau kita lihat dari Malaysia sendiri hanya ada 1-2 Immortal yang masih on. Ini juga untuk defense mati-matian pastinya ini bakal menjadi push penentu juga. Nah dia momen yang akan kita lihat belanja di pasar raya Indonesia. Jaya. Apakah akan langsung menuju kepada base-nya? Lord sudah berlenggang-leha berjalan di depan sana. Langsung ada R7 juga membeli waktu di arah depan. Formace mencoba untuk menahan dari Lordnya. Sanguine Claw tidak connect karena siapapun. Dan lihat Finn yang menangkap karena Momo tumbang. Ini momentum. Dan Revenge tidak kena karena siapapun. Sean dalam ancaman dan cewek. Dia mungkin akan bergerak ke depan dengan bebasnya. Langsung menumbangkan satu dari Ciku. Ciku bakal down dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Base-nya terbuka. Dan ini Indonesia dengan game pertama yang diamankan 1-0 di babak semifinal. Match point untuk Indonesia 1-0, bahkan 1-0 yang sangat-sangat dominan di game yang pertama. Dan my god, itu dari segi individu juga highlight semua, berasa lengkap banget. semua. Oke, dan ini 1 step closer lagi untuk emas Indonesia. Emas Indonesia untuk tiket grand final yang lebih pasti. Dan inilah dia kemenangan pasti di game yang pertama 1-0 untuk Indonesia. Dan inilah dia Mas Ibnu Acil, James Luminer, dan kawan-kawan pendukung Indonesia serta Kiboy yang sedang memperhatikan. Serta ada kameramen. Memantau di sana serta kameramen yang luar biasa. Terima kasih sudah sedikit spotlight. Spotlight ya, betul. We Teman-teman own timnas Indonesia. SEA Games. We We own all SEA SEA Games. Games Indo Pride, emas untuk Indonesia. 1-0 untuk Indonesia. Dan lagi-lagi kita harus bahas nih, ketika ada game yang kayak tadi, ini di Wah. semifinal, ini bukan lagi di dalam grup stage-nya. Betul. Ketika ada game seperti tadi, itu full lock out beneran itu Setuju. Ini- Gini. Tidak ada kerugian sama sekali. Ya. Itu yang poin terpentingnya. Cewek mungkin tumbang, tapi dia membawa 1. Ya. Dan itu adalah Moon. Kalau tadi dibawanya cuma mungkin ke arah Formace, itu baru rugi. Ya. Tapi ternyata yang dibawa adalah Moon. Betul. Sosok yang bisa melakukan clear wave minion dengan cepat. Dan sekarang Ciku. Dan sekarang Ciku. Beberapa kali juga kita lihat dari ceweknya sendiri. Wah, ini